Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untarika Putri Siswanto dari kelas 12 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 5 media promosi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada subbab pertama yaitu produk dalam pemasaran, kita akan belajar tentang aspek dalam pemasaran, elemen dalam pemasaran, lingkungan pemasaran, dan variabel yang tak terkontrol oleh wirausahawan. Aspek dalam pemasaran. Beberapa aspek penting dalam pemasaran yaitu marketing plan, menyusun marketing plan, analisis SWOT, konsep AIDA plus S, dan efisiensi pemasaran. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan atau mendistribusikan barang atau jasa. Oke, aspek pertama yaitu marketing plan. Marketing plan adalah konsep where have we been, where do we want to go, dan how do we get there. Tiga konsep ini harus pengusaha atau wirausahawan rencanakan dengan baik agar produk atau barang atau jasa yang mereka produksi bisa terjual atau bisa dipasarkan dengan baik. Lalu bagaimana sih menyusun marketing plan itu? Nah, menyusun marketing plan itu harus memuat yang pertama analisis SWOT, tujuan marketing, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran, dan juga kontrol. Selanjutnya analisis SWOT. SWOT sendiri itu singkatan dari strength, weaknesses, opportunities, dan threats atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setiap wirausahawan ataupun pengusaha harus tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pemasaran atau dalam memproduksi barang atau jasa yang akan mereka pasarkan. Selanjutnya yaitu konsep AIDA plus S. Nah, setiap pengusaha ataupun wirausahawan harus tahu trik ini supaya bisa yang pertama menarik perhatian pelanggan, agar pelanggan timbul rasa keinginan untuk membeli atau menggunakan barang jasa yang kita tawarkan atau kita pasarkan, dan akan terjadi action atau deal atau proses jual beli yang akan menimbulkan rasa kepuasan pada pelanggan maupun penjual. Aspek selanjutnya yaitu efisiensi pemasaran. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya pemasaran yang mencakup biaya transportasi, pengemasan, penyimpanan, pemesanan, merek dagang, pajak, resiko kerusakan, dan lain-lain. Bagian kedua dari efisiensi pemasaran yaitu saluran pemasaran yang terdiri dari saluran distribusi langsung, saluran distribusi yang memakai satu perantara, saluran distribusi yang memakai dua kelompok pedagang besar dan pengecer, dan saluran distribusi yang memakai 3 pedagang perantara. Bagian ketiga yaitu margin pasar, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan tata niaga seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pengangkutan, dan lain-lain. Besar keuntungan dari pasar-pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. Bagian terakhirnya yaitu analisis pasar yang mencakup 2 hal, yaitu luas pasar dan analisis potensi pasar. Kita masuk ke bagian kedua yaitu elemen dalam pemasaran. Ada 3 hal penting dalam elemen pemasaran, yaitu market orientasi dari kebutuhan konsumen, menyusun kegiatan terpadu, dan pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Ada istilah penting yang harus kita tahu, yaitu produk, nilai, biaya, kepuasan pelanggan, dan pasar penjualan produk. Bagian ketiga, lingkungan pemasaran. Ada 3 jenis lingkungan pemasaran. Yang pertama lingkungan pemasaran mikro, yang kedua makro, dan yang ketiga global. Pada lingkungan pemasaran mikro ada yang namanya aspek penyedia, aspek pemasaran, aspek pelanggan, dan aspek site. Sedangkan di bagian lingkungan pemasaran makro berisi tentang lingkungan demografi, sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Pengertian pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Bagian keempat dalam subbab A yaitu variabel yang tak terkontrol oleh wirausahawan. Yang pertama ada keadaan persaingan, lalu perkembangan teknologi, perubahan demografi, kebijakan politik ekonomi pemerintah, dan sumber daya alam. Sekarang kita masuk ke subbab B yaitu media promosi yang berisi tentang 3 hal, yaitu pengertian promosi, tujuan promosi, dan media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha. Promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan.
2. Tujuan promosi. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi suatu produk pada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, menaikkan penjualan serta laba. Yang keempat, membedakan atau mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Yang kelima yaitu membentuk citra produk di mata konsumen. Dan yang terakhir, merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Macam media promosi, yang pertama yaitu media cetak, kedua media elektronik, ketiga media internet, keempat media iklan luar ruangan, kelima media produk, keenam promosi menggunakan Instagram. Nah, sekarang kita sudah sampai di subbab ketiga atau subbab terakhir di bab ini, yaitu tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada direct selling, kedua earned media, ketiga point of purpose, dan yang keempat internet marketing. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bagikan kepada kalian dan semoga membantu dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih.